Bapak Zulbadri selaku orang yang akan saya wawancarai dalam tugas BK, yaitu tugas wawancara profesi. Pada saat ini saya bersama Bapak Zulbadri MAG PhD. Beliau seorang dosen di UIN Imam Bonjol Padang. Selamat malam, Pak. Izin Bapak, Amin ingin mewawancarai Bapak soal profesi Bapak pada saat ini. Oke. Di sini ada 10 pertanyaan, yaitu tentang deskripsi pekerjaan, sudah berapa lama, dan yang lain-lain. Oke, langsung saja Pak. Ya. Oke, di sini pekerjaan Bapak itu apa Pak? Sebagai apa? Alhamdulillah sebagai tenaga pengajar lah, kalau di kampus namanya dosen. Iya. Dan sehari-hari ya guru ngaji lah. Gaji. Ngajar Al-Quran di kampus kan. Kalau boleh tahu dosennya dosen di fakultas apa Pak? Dosen di Fakultas Dakwah dan Fakultas Usuluddin. Ya, fakultas. Dan satu lagi di Pasca Sarjana. Berarti di 3 tempat ya Pak? Untuk mata kuliahnya kalau boleh tahu apa Pak? Untuk sekarang mata kuliah pengantar ulum Al-Quran dan Hadis, kemudian wawasan komunikasi dalam Al-Quran, dan satu lagi manhaj al-mufassirin di Pasca Sarjana. Untuk pekerjaan ini kira-kira sudah berapa lama Bapak tekuni Pak? Belum lama, baru sejak tahun 2000 lah. Oh, 4 tahun lah baru ya. Belum lama. Ya. Belum ada Amin lagi Pak. 24 4 tahun. tahun ya. Dari tahun 2000 ya Pak? 2000. Oke. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih pekerjaan sebagai dosen? Oh, ya. Apakah ini termasuk salah satu cita-cita Bapak dulu atau memang ini takdirnya gitu? Kedua-duanya betul. Oh, kedua-duanya betul. Alhamdulillah gitu Pak. Iya. Karena kita di awal dari kecil itu memang diarahkan oleh orang tua untuk mendalami ilmu agama. Di surau, di masjid, kemudian di tempat di kampung gitu kan. Ya. Di orang tua itu termasuk berawal dari nama yang boleh berikan itu kan Badri, artinya orang yang mempunyai cahaya ya, untuk bisa menerangi orang lain gitu kan. Di antara aplikasinya ya mengajar, mulai dari TPA, tinggal di masjid, kemudian mengajar mengaji dan ceramah dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan profesi tinggal di masjid. Saya dulu tinggal di masjid sering, dari kelas 2 SMP sudah tinggal di masjid. Sampai S2. Oh, iya. Sampai S2, hampir tamat S2, tidak di masjid lagi. Karena kamar masjid itu tidak buat untuk orang keluarga gitu. Jadi itu saja yang menghentikan tinggal di masjid. Lebih kurang 15 tahun lah tinggal di masjid. Kemudian ya kena berbakat dalam ilmu Al-Quran dan tafsir, setamat S1 langsung lanjut ke S2. Nah, ketika kuliah itulah ada pembukaan lowongan untuk masih dosen, coba tes, kita menginginkan, Allah menghendaki, alhamdulillah dapat lulus gitu kan. Lulusnya waktu sedang S2, waktu semester 4. Kemudian sudah lulus tahun 2000 sampai 2005 itu menyelesaikan S2-nya. 2000 sampai 2005. 2006, 2007 2 tahun itu kembali profesi sebagai dosen biasa, dan 2008 lanjut ke S3-nya di negeri jiran Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah. Kalau sesuatu itu yang
kita jalankan sesuai dengan bakat dan minat, ya tidak ada masalah, enjoy. Ya. Oke. Berarti memang sudah sesuai dengan keinginan ya Pak? Keinginan dan kondisinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada nih Pak. Apa? Skill yang kira-kira dibutuhkan dalam pekerjaan dosen ini apa saja Pak? Ya sebetulnya untuk dosen itu perlu skill yang lebih ya. Kalau guru dia agak lebih ringan ya dibanding dengan dosen, sebab dia mempunyai buku panduan ya kan, buku ajar. Oke. Kalau dosen dia memiliki tiga unsur tugas pokok. Pertama mengajar, yang kedua pengabdian masyarakat, dan yang ketiga penelitian. Nah, di ketiga skill itu harus ada. Kalau mengajar tergantung bidang studinya. Kalau tafsir ya tentu ilmu bahasa, ya kan, bahasa Arab, ilmu tafsir. Dan ketika pengabdian ya tentu menyampaikan kepada masyarakat penjelasan dari Al-Quran, serta meneliti, menulis apa yang sudah menjadi tuntutan bahwa dosen itu harus melakukan tridharma perguruan tinggi namanya. Berarti skill komunikasinya harus lebih daripada guru ya Pak? Kalau tidak, apalagi sekarang tantangan, kalau tidak menarik penampilan, tidak bisa memanage kelas, ya dosen ngomong, mahasiswa asik dengan gadgetnya. Iya. Nah, ini tantangan juga bagi dosen, bagi guru termasuk dosen. Ya mungkin ada saatnya gadget mereka itu disuruh kumpul dulu, tutup dulu. Nah, saya mau ngomong, nanti kalau sudah selesai, silakan gunakan gadget. Ada tugasan dalam beberapa menit harus dapat. Berlomba-lomba lah pakai gadget itu. Nah, jadi kita harus manfaatkan apa yang mereka miliki. Ya, ada saatnya untuk digunakan, ada saatnya untuk ditahan dulu, kan? Oke, itu kira-kira skill memanage kelas, ya. Kemudian harus punya skill juga untuk menyampaikan dengan masyarakat ketika pengabdian, seperti ceramah, Komunikasi tadi ya Pak? pendidikan, ya. Pembinaan kepada masyarakat, dan juga skill untuk penulisan karya-karya ilmiah. Kalau skill untuk menganalisa mungkin Di situ penelitian, ya? tidak penelitian. Nah, Ya. Jadi misalnya kenapa di daerah itu ada kasus tertentu, misalnya penyalahgunaan ajaran agama misalnya, diteliti itu. Iya. Apakah pembinaan dari tim ulama kurang, atau ada faktor-faktor lain, misalnya ada orang-orang yang pihak-pihak yang sengaja untuk mengacau situasi. Itu diteliti, dianalisis, itu dibuat laporan. Nah, laporan itu yang menjadi tugas dari dosen. Oke. Nah, mungkin skill sudah ya Pak. Kalau di sini jenjang karir yang tersedia itu apa saja? Oh ya, kalau jenjang karir untuk dosen itu apa ya? Agaknya mungkin kalau tidak salah ya, yang dimaksud oleh pertanyaan itu sebagai dosen. Kemudian kalau dosen itu berbakat dan mau untuk mengantor, ya kan itu namanya jabatan struktur. Kalau sekarang alhamdulillah Bapak diamanahkan untuk menjadi ketua jurusan di sebuah jurusan manajemen dakwah. Ya, dia ada ketua jurusan, ada sekretaris. Kalau tahun dulu, beberapa tahun lalu sekretaris jurusan. Kemudian kalau ada lagi jenjang karirnya bisa jadi dekan, wakil dekan, dan yang tertinggi lagi mungkin bisa jadi rektor. Nah, kalau jenjang karir dari jabatan struktural gitu. Tapi kalau jenjang karir dari dosen, yaitu kepangkatannya lah.
pangkatannya, pangkat dari 3A, 3B sampai nanti guru besar jadi profesor di sana. Itu kira-kira yang karir yang dilalui oleh seorang Dosen ya. tenaga dosen. Baik. Nah, mungkin kan kita sudah lewat sekian banyak tentang apa itu pekerjaan yang Bapak laksanakan pada saat ini. Iya, Bagaimana, kenapa Bapak memilih pekerjaan tersebut, skillnya apa saja. Nah, tentu untuk mencapai pekerjaan tersebut ada perjuangannya. Iya. Nah, jadi kira-kira apa saja yang bisa Bapak ceritakan suka dukanya dalam pendidikan meraih pekerjaan itu? Iya. Ya, untuk cerita ke belakang itu cukup panjang ya. Yang paling berkesan gitu, Pak? Iya. Pertama yang harus dimiliki dulu kemauan yang kuat. Kita termotivasi dengan pepatahnya orang Arab itu ya, manjat wajat. Siapa yang sungguh-sungguh, Iya. dia akan dapat. Itu dari kecil saya sudah ditanamkan oleh guru-guru. Kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah akan dapat. Di situ tergantung kalimatnya apa yang didapatkan. Pokoknya sungguh-sungguh bidang apa saja. Oke. Kemudian ada satu lagi ketika di surah At-Talaq itu, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, nanti Allah yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya. Paling tidak dua itu yang menjadi motivasi dari kecil. Kalau saya lihat dari awal tumbuh dalam keluarga ibu tunggal. Amin lah. Ya. Dari kalau Amin sudah SD ya ditinggal ayah. Sejak sanawiyah, Pak. Sunawiyah. Ya. Sanawiyah. Kalau Bapak lebih awal lagi dalam kandungan ibu. Masya Allah. Nah, jadi dari kecil dibesarkan oleh ibu dengan kakak beradik dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas. Nah, di situ baru ada tekad, istilah orang Minang itu membangkit batang terendam, Ya. ingin merubah keadaan. Ya. Sampai ketika di SD dulu, Bapak itu ada tidak tahu, pernah berhenti. Kalau kelas 4 SD berhenti karena orang tua lagi sakit, ibu sakit, adik di rumah dan dirawat dan kakak sekolah. Akhirnya dirawat sampai satu caw tidak masuk. Satu caw itu tidak ada nilai, tidak ada nilai rapor satu caw. Satu caw Satu ini. caw 3 bulan. Sekarang Oh. 1 tahun itu dulu 3 bulan. Ya. Ya 3 bulan. Nah, lalu dipanggil sama guru, kenapa tidak ada nilai kamu? Ya saya tidak kuliah, saya tidak sekolah. Kenapa? Merawat kerja, apa melakukan pekerjaan ibu sakit. Nah, dibawa ke saya itu waktu kakak sekolah di SMP, saya Yeah. SD kan, kakak SMP. Kalau kakak yang paling besar enggak, SD pun tidak tamat, perempuan. Oh. Perempuan tidak tamat SD. Kemudian kakak yang nomor 2 laki-laki di sekolah SMP, saya berhenti 2 tahun. Saya tamat SD berhenti 2 tahun karena tidak ada dananya. Ya sampai kakak dia tamat SMP, baru saya masuk. Nah, dan masuk itu setahun pertama lah, itu tinggal di rumah famili dalam suka duka, dalam keadaan beramai-ramai, dan Allah pertemukan dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Akhirnya mereka ajak untuk belajar di masjid dan juga tertarik untuk ditawarkan untuk tinggal di masjid, langsung jadi petugas. Ya. Itu kelas 2 SMP. Jadi Amin, apa dari tempat orang tua ini ke tempat sekolah SMP itu ada jarak sekitar 25 kilo lah. Jauh ya, Pak. Ya. Jadi setahun pertama itu bolak-balik, sekali seminggu pulang. Dengan apa itu, Pak? Pakai bus. Oke, bus. Sekali seminggu pulang. Kadang ada beras yang dibawa, kadang enggak. Kadang ada uang, kadang enggak. Nah, ini untuk tahun kedua, alhamdulillah dibukakanlah rezeki. Kebetulan tempat sekolah SMP itu di pasar, ada lingkup pasar. Jadi tinggal di masjid, bantu ibu angkat itu di pasar, ya akhirnya bertahan tinggal di masjid, jadi garim, kemudian membantu untuk sama menggalih gitu kan. Iya, iya. Nah, sampai tamat aliyah, tinggal di masjid. Ya alhamdulillah
di situlah banyak tadi dapat siraman, bimbingan, arahan dari guru-guru, dari ustaz-ustaz bahwa ilmu itu harus dimiliki dengan secukupnya, tidak boleh sekedar-sekedar, harus didapatkan. Nah, ini berbekal dari situ teratasilah satu masalah tadi, kondisi ekonomi sudah bisa diatasi. Kebetulan ada sedikit modal terkumpul untuk kuliah, padahal awal pun tidak terbayar kuliah. Melihat kawan-kawan yang sudah duluan tamat 2 tahun dari kita ini, mereka pulang kampung, saya sembunyi, saya kan malu. Kalau ditanya apa jawaban? Orang sekolah tanda. Akhirnya qadarullah, dulu namanya PMDK, lulus PMDK di IAIN Imam Bonjol. Ya, artinya nama kita sudah langsung diterima itu. Jadi kata guru, kamu harus kuliah. Nggak bisa Pak, kenapa saya kuliah? Nama kamu sudah ada di situ. Malah kamu lihat kalau tidak percaya. Apa nih, ada aja nih. Terus saya kuliah, sekolah aja susah. Dengan penasaran, cobalah dengan kawan-kawan. Ayo kita lihat. Ya menemani kawan mendaftar, kita tidak daftar lagi. Udah terima langsung, PMDK namanya. Kena nilainya memenuhi. Akhirnya ya dilihat, oh iya nama saya ada di situ. Akhirnya sampaikanlah sama ibu, oh saya mau lanjut kuliah. Ibu ini menangis. Jangan kuliah, nggak ada biaya kita. Kamu jual semua harta ini belum tentu juga kamu bisa kuliah. Akhirnya diyakinkan beliau bahwa yang diminta itu bukan uang secukupnya, tapi pertama restu. Jadi restui untuk lanjut kuliah. Kalau masalah biaya nanti ya insya Allah Allah bukakan jalan. Nah, itu. Jadi amin ketika Pak tahun 93 di Padang ngekos itu ngekos tinggal di kos satu bulan. Berarti nggak di masjid dulu? Belum dapat masjid. Iya. Ya nama orang baru datang kan. Nah, tinggal di kos. Waktu itu terasa kali ya Allah lebarnya uang 15.000. Setara berapa sekarang tuh Pak? 150 paling 150 ribu lah, 10 kali lipat lah. Ya Allah, beli makanan, lalu apa menghemat-hemat uang kan? Iya. Akhirnya selama tinggal di situ, pulang kampus, jalan-jalan cari informasi. Bulan kedua alhamdulillah dapat musola. Dapat tinggal di musola. Itulah lanjut kembali. Jadi ketika sudah dapat musola, tentu beban sudah boleh kurang kan. Tadi kan bayar kos, semua makanan dibeli kan. Iya. Nah, ketika sudah tinggal di musola, sudah mulai agak lapang di situ, baru terasa di kelas itu kan dulu dari Alia. Dari Alia artinya bahasa Arab, mata kuliah bidang studi itu tidak begitu mantap. Kadang gurunya guru honor sebentar pindah, Oh iya. Nah, artinya ada peluang untuk ikut les, harus ikut les bahasa Arab, harus les bahasa Inggris, ikutlah bahasa Arab. Penunjang ya Pak? Iya, kalau tidak tertinggal, kawan-kawan ada di pondok pesantren. Oh iya. Waduh, dia ngomong bahasa Arab kita dengar aja. Ikut les. Jadi banyak upaya ini harus disesuaikan disadari di mana kekurangan kita itu harus dipenuhi. Apapun caranya. Bahkan di tempat les itu kebetulan orang kampung yang mengelola les itu di rumahnya. Bapak coba untuk mendekati beliau, Pak, saya ikut les dengan Bapak tiap hari. Tapi Bapak jangan pernah saya minta uang sama saya. Kenapa? Sapu sampah, asisten apa, fotokopi, saya kerjakan. Nah, beliau anggap, oh boleh. Jadi saya berbulan-bulan di situ tidak diminta uang. Karena kita jadi asisten lah, kayak ketua kelas. Membantu lah. Menyiapkan kelas, fotokopi kemana ke situ. Akhirnya bapak itu segan juga ada minta uang deh. Kalau Pak minta uang saya tidak dapat, kalau Pak minta uang saya pulang. Jangan pulang kamu di sini. Iya. Nah, jadi ikut les, bahkan saya sering itu kali-kali tanya, saya dulu jawab. Jadi untuk meramaikan lah. Jadi dengan demikian sampai tamat S1 itu perjuangan tadi. Tinggal di masjid. Di masjid itu kan ada juga nanti guru ceramah, khotbah, wirid itu jadi guru, jadi motivasi untuk mendalami ilmu. Apalagi saya ibu Al-Quran kan, wirid ustaz itu pokoknya ayat yang disampaikan ustaz itu hafal itu, dikuasai.
Kemudian setelah tamat S1, aduh gimana ini? Udah ada tamat, kalau mau pulang, uang nggak ada pekerjaan. Agak panik orang tua nanti. Akhirnya dicoba lagi cari informasi. Waktu itu kondisi apa namanya otonomi daerah. Otonomi daerah artinya orang yang akan diterima di suatu daerah itu orang tempatan. Cuma putra yang daerah itu saja. Ya, saya coba tes kemana-mana, jawabannya itu ke daerah ke Batu Sangkar, kemana. Sedikit peluang untuk orang yang luar daerah akan lulus. Tantangan ya. Iya, tantangan. Dicoba lagi ngajar mengajukan lamaran ke sekolah. Apa jawaban gua orang di sana? Kami terima untuk ngajar, tapi nanti untuk beli sabun nggak ada. Ya Allah, gimana ini? Gimana Pak? Untuk beli sabun nggak ada, transport nggak ada. Artinya nggak ada luangan. Iya, iya. Dipikir kalau gitu nggak bisa ini belum bisa dijual, harus ditingkatkan kualitas. Akhirnya dengan teman-teman bertekad beberapa orang untuk les untuk persiapan diri masuk S2 tes. Les persiapan untuk S2, memecahkan soal-soal, mengadakan training. Alhamdulillah kami yang dulu waktu 5 orang tes, sekarang alhamdulillah jadi dosen ke-55. Nah, jadi dosen ke-55. Alhamdulillah berhasil. Ya. Kami temui guru tempat les tadi, Bapak tolong ajarkan kami ini materinya. Berapa Bapak kami mau bayar? Udah katakan begini, oke kami kumpulkan. Ya, agak besar juga rasanya modal waktu itu. Tapi sampai sekarang terasa manisnya buah dari perjuangan itu. Lulus S2, nah S2 itulah. Jadi Amin kalau sudah lulus S2, sudah ada pekerjaan, ya apalagi tentu terpikir lagi lah untuk S2-nya. Waduh. Iya, iya. Kita manusia tuh. Iya, kita berkeluarga. Waktu umur itu Pak umur sudah 27. 28 lah. 28. Akhirnya di orang tua sepakati setahun setelah itu akhirnya 29 baru berkeluarga. Berarti S2-nya di di IAIN juga? IAIN, belum tamat itu, belum tamat. Oh, belum tamat? Belum tamat. Kan tamatnya lulus diterima pekerja tahun 2000. 2000 semester 4 belum tamat. Habis diterima kerja ngantor. Kalau ngantor tuh ya kapan mau buat tugas? Iya, iya. Ngantor sampai 2005 baru selesai. 2005. Itu pun sudah kayak terseok-seok gitu kan, sambil kerja, kuliah, sambil kerja, kuliah. Jadi sebaiknya kalau Amin tidak peluang, kuliah dulu selesaikan baru kuliah baru keluarga. Oke. Kemudian setelah tamat S2, ternyata kalau dosen itu dituntut untuk S3. Nah, tapi tambah lagi wawasan. Akhirnya 2008 mencoba melanjutkan ke negeri jiran Malaysia. Apa pula rasanya pakai paspor ini pergi kuliah kan? Kalau di daerah kita ya biasa-biasa saja. Dari yang di daerah aja langsung keluar ya Pak? Iya, keluar. Sebab di Malaysia waktu itu ada peluang untuk kerjaan tambahan. Banyak peluang-peluang di kita kerja tambahan nanti bisa membantu. Ya waktu itu posisi anak apa sudah 3. Anak 3, 4 dengan istri, 5 dengan kita berlima. Kira-kira berapa budget ya kalau kita ke Jakarta sebulan? Insya Allah 5 juta nggak cukup. Iya. 5 juta nggak cukup. Kita Besar cuma itu, Pak. yang kita miliki cuma 2.500.000. Berlima. Di mana tuh Pak? 500 sebulan. Siapa suruh tanya kata lagunya nanti. Akhirnya ada dapat peluang baru kerja ke Malaysia karena ada kerja sambilan ya memang pada setahun pertama agak terasa berat. Kita jual kerbau di sini sampai di sana bisa beli kambing cuman. Waduh. Perbandingan keuangan. Iya. Kita Tinggi harganya. 10 juta. Iya. Di sana cuma jadi 3.000. 3 juta. Jadi 10 juta 3 juta. Bukan. 3.000 ringgit. Oh, 3.000 ringgit. 3.000 ringgit. Oh iya. Itu kan lebih kurang 1 ringgit itu 3 juta 3.500. Oh iya. Ya. Jadi kita jual benda kita 3 juta 3.500, di sana cuma dapat 1. Nah,
Oke, jadi rezeki tadi karena yang di waktu di Indonesia sudah baik pernah juga mengajar, wirid, ceramah di sana juga alhamdulillah Berarti tetap jalan di sana. tetap jalan. Rumah disewa, anak sekolah itu dua sih, yang paling besar sekolah Ya. sekolah SD dari sini ke Pariaman naik kereta api. Nah, itu Oh berarti keluarga tinggal Pak? bawa sana, Bawa sana? sekolahnya di sana, jaraknya maksudnya Oh jaraknya. dari tempat tinggal ke sekolah kedutaan Indonesia itu Oh lebih kurang 30 kilo. jauh Ya, naik kereta api itu. Kereta. Pagi-pagi antar ke terminal, ke station dengan motor, itu dia naik bus, naik kereta api. Pulang kadang bus itu ada sampai di rumah. Jadi anak-anak itu sebelum subuh itu sudah mandi, sudah makan, pakaian sudah harus ready. Kalau nanti ditinggal kereta api. Soalnya dalam perjalanan ambil setengah jam mereka naik kereta api. Jadi amin kesimpulannya perjuangan itu di mana saja ada, pokoknya ada kemauan. Dan jangan lupa target. Nah, targetnya apa? Ini langkah-langkahnya apa? Itu kita harus banyak belajar dan mencari wawasan. Dan istilahnya kalau mau jadi juara di dalam pertandingan itu harus ada pelatih. Sudah pelatih. Kalau enggak dia sudah capek tapi hasilnya tidak nampak gitu kan. Iya. Katanya sudah latihan tapi tidak terarah. Pak. Enggak terarah. Jadi harus ada pelatih. Kalau Pak kan sudah pegawai negeri, pelatihnya itu di kampus. Ya. Ya. Oke, itu barangkali tentang Suka duka di pendidikan suka duka pendidikan. Jadi pendidikan itu terkadang ya ketika semangat itu kendor, jatuh kita kemana-mana. Sekarang Bapak pergi mancing, pergi kemana. Tapi perlu ada orang-orang yang memberikan motivasi. Kalau sebelum itu keluarga dan teman-teman yang seangkatan, gimana kamu? Saya udah seminar, belum seminar saya belum. Gimana caranya? Gini. Oh, akhirnya termotivasi. Ya? Jadi ketika kita down harus cari cepat gimana semangat kita. Apalagi seperti iman kan? Iya. Kalau iman kita udah menurun, Jangan ya, biarkan datang ke terlalu masjid jatuh. berjamaah, Iya. baca Al-Quran, dengar ceramah. Oke, barangkali itu insya Allah Insyaallah. kalau mencoba lanjutkan mungkin bisa melebihi Bapak. Amin Allah. Luar biasa sekali pendidikan yang dilalui ya Pak. Iya. Waduh. Makin terasa nih Pak buat Iya. perjuangan. Jadi Jadi kita motivasi juga tapi Pak. motivasi, walaupun ayah tidak ada, Iya. tapi spirit mereka sudah ada dalam badan kita. Dalam Insyaallah. badan kita ada, Insyaallah. mereka hadir. Nah, Rasulullah saja tidak ada ayah, ibu, tidak ada, tapi dunia dikuasai. Nah, kita gimana? Iya, iya. Nah, jadi cengeng kalau kita banyak-banyak mengeluh. Oke Pak. Cukup barangkali pertanyaannya seperti itu semua. Ada sedikit lagi Pak. Apa tuh? Oke. Itu kan tadi di pendidikan Pak. Oh iya. Nah, kira-kira di pekerjaan sekarang Pak. Mm-mm. Selama 24 tahun yang Bapak jalani. Oh iya. Suka dan duka yang paling berkesan buat Bapak apa? Ya, alhamdulillah. Sukanya tentu kita mengajarkan materi-materi yang sudah disusun namanya Selamus. Karena namanya lagi RTS, Rencana Anggaran Bidang Studi, gitu kan. Yang agak ringan lah dibanding dengan sekolah. Kita, kalau sekolah misalnya guru itu dari pagi sampai sore harus dalam kelas itu kan. Iya. Kalau dosen kan per mata kuliah. Hmm. Dan mata kuliah hari ini 2 mata kuliah 2 jam. Ya 2 jam saja habis itu pulang lagi. Nah, peneliti lagi kemana pokoknya. Jadi sukanya begitu. Ada waktu tidak terfokus satu kelas saja. Tidak terkekang sama Karena waktu. dia ada pengabdian, Hmm. pergi ceramah, Iya, iya. pergi pengabdi dan ada penelitian di sepertiga lah waktu itu untuk mengajar. Itu kalau suka-sukanya. Kalau dukanya ya gimana ya, kita semua pekerjaan pasti ada dukanya. Artinya tantangan gitu kan, tantangan dihadapi. Alhamdulillah tidak seberapa banyak. Paling-paling itu kita tergantung misalnya input dari kampus. Kalau mereka yang kita ajar itu dari aliyah, sanawiyah, aliyah, masuk UIN, sebentar nyambung. Coba ini yang dari umum sama sekali, tidak tahu dia. Oh iya, iya, iya. Dan bahkan
sampai hampir-hampir udah mau wisuda, disuruh baca Al-Quran, Susah. baca dia bisa, tapi dia nggak lihat ketek itu. Coba gimana tuh? Yang di pikirannya aja ya. Andalan hafalan. Hafalan. Masih ada yang tidak mampu membaca. Hmm. Gimana kalau digagalkan, nanti dibilang kita nggak bisa mengajar. Aduh. Akhirnya gimana? Ya berpandai-pandai disuruh dia baca, tulis, kemudian dia baca berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali coba baca lagi. Akhirnya ya banyak sedikit itu dapat. Iya, iya, iya. Ada input. Yang kedua apalagi ya kira-kira dukanya itu ya alhamdulillah sekarang udah banyak sukanya gitu karena kampus kita itu kan udah baru. Iya. Kalau sebelum ini tahun 2001 2002 tuh masih di tempat yang lama, tidak hanya kipas Oh, kipas angin, gedungnya lama. Kalau sekarang udah baru, ada AC, tempatnya sejuk, ya nyaman ya Pak? nyaman. Kalau masih ada juga yang gagal lah tuh ya kumpul nikmat lah kira Baik. kita. Sudah nyaman diberikan fasilitas untuk belajar. Itu kan kelas internasional udah layak itu. Itu nih kira-kira Kira-kira itu ya, suka. Pak. Jadi alhamdulillah banyak sukanya. Alhamdulillah. Nah, mungkin selama 24 tahun Bapak bekerja, kira-kira apa pengalaman yang paling berharga? Ya kalau pengalaman tidak seberapa lah ya. Pengalaman mengajar itu ya Ada murid istimewa atau apa? ada satu yang berharga yang agak apa, dulu yang kita ajar di kelas itu statusnya mahasiswa, terus dia mengikuti saran-saran yang kita bimbing, akhirnya dia juga ikut tes, sekarang sama-sama duduk dengan dia jadi dosen. Oh, Masya Allah. Malah ada mahasiswa kita yang kita ajar tuh dulu dia doktor di saya, Oh, karena dia cepat dapat dan dia bisa langsung nambung. Kalau saya agak lambat karena di luar negeri itu ada sampai ya agak lambat lah dibanding mereka. Ya. Dan kalau waktu kuliah dulu kita kuliah dengan dosen itu, nanti kita S2 selokal lagi dengan dosen itu. Jadi pendidikan itu tidak menang umur ya. iya. Malah kan sekarang ada di kelas pasca itu yang kuliah itu mantan anggota dewan, Oh. mantan pejabat Hmm. dan ada yang juga dokter, dia mahasiswa kita. Oh. Kenapa mereka kok belajar lagi? Saya belum terasa belajar Al-Quran itu katanya. Dia mau mendalami ilmu Al-Quran tafsir gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi untuk mengajar itu alhamdulillah kita banyak bisa berkarir ya, berkarir dalam pendidikan. Dan di tengah-tengah masyarakat kita juga dituntut untuk bisa berpartisipasi. Bahwa kalau cuma di kampus pulang orang nggak kenal kan. Iya. Dia yang tadi kan ada pengabdian masyarakat. Iya. Maka pengabdian itu harus dibuktikan, nanti ada laporannya. Pengabdian semester ini apa saja, mana kegiatannya di apa. Kemudian penelitian, mana tulisan karya-karya yang sudah dibuat. Itu Ya. setiap tahun atau Laporannya per semester. per semester? Namanya EKD, elektronik kegiatan dosen ya kan. Oh. Jadi memang ada tugas pokoknya itu termasuk pengabdian. Dia Memang pengabdian, dicatat. penelitian dan mengajar. Berarti yang paling berharga itu bisa mencetak mahasiswa dan sampai statusnya lebih dari kita, Pak. Iya, satu. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan dibanding dengan teman-teman yang tidak kuliah, yang tidak dapat ke pekerjaan mengajar. Mungkin mereka milih pekerjaannya di kebun misalnya. Ya mungkin sehari-hari mereka mungkin berantem dengan babi, dengan monyet, kehujanan, jatuh. Kalau kita hanya di tempat yang teduh, tidak ada pacet. Nah, di syukur kita harus ditingkatkan ya. Kita kasihan. Dan yang kita ajar itu terkadang anak-anak kita, anak-anak teman yang sama kuliah dengan dulu. Sekarang anak dia lagi yang kita ajar. Jadi
guru itu, guru atau dosen itu kan apa namanya, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Ya. Kita cerdas dengan guru dan kita juga mencerdaskan orang lain. Ilmu itu nggak boleh matiin tangan kayak bola, harus dilempar, harus dijalankan, diopor bola. Ini tidak boleh diam ya. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau diam nanti susah pertanggung jawabannya. Iya. Untuk apa? Iya, kenapa ilmu kamu tidak bermanfaat? Gitu kan. Oke, Amin. Barangkali ada lagi? Terlupa tadi Pak satu. Mungkin ini terkait dengan pekerjaan juga. Kira-kira penghasilan skalanya berapa Pak? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah, lumayan. Intinya mesti mencukupi lah ya Pak. Kita keluarga, alhamdulillah. Kalau untuk standar Indonesia kan tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, lumayan lah. Rata-rata gaji dosen pada umumnya Pak. Ya, ya berapa lah ya? Mungkin 10 juta ke bawah lah. Alhamdulillah. Di memadai lah. Ya, bisa juga berzakat, berinfak, untuk kuliah anak gitu kan. Terus sekarang ini di pesantren 2 itu, si Fahma sama si Rosid. Iya. Pesantren itu minimal 2 juta sebulan, masing-masing 4 juta. Si Abang pasca, si Hamid pasca sekolah. Iya. Jadi untuk anak saja mungkin ada udah 7 jutaan untuk mereka berempat. Nanti untuk kita sekitar 3 jutaan berdua. Jadi sekitar 10, ya lebih kurang lah. Tapi alhamdulillah mungkin dengan pekerjaan dosen ini tercukupi untuk keluarga dari sendiri, untuk rumah saya Pak. Jadi kalau satu sumber agaknya mungkin belum, karena ada tadi pengabdian. Oh iya. Kita pergi ceramah, kita pergi mengaji, ada penelitian, nanti ada Terbantu dengan digabung lah semua alhamdulillah ya. Tidak lagi mengganggu tetangga dengan meminta-minta gitu kan. Alhamdulillah. memberi lagi ya Pak. Iya, insya Allah. Oke, mungkin pertanyaannya untuk wawancaranya sekian saja Pak. Jadi untuk profesi yang Bapak bidangi pada saat ini mungkin sudah cukup paham Amin. Oke. Tentang apa itu pekerjaannya, bagaimana latar belakangnya dan segala macamnya. Iya. Mungkin kita cukupkan wawancaranya pada saat ini Pak. Baik. Jadi untuk penutupnya, Ya. Amin, silakan ceritakan ini diamati, dan kalau rasanya ada visi baiknya, silakan Amin lanjutkan. Ya, kalau bukan lebih kan. Ya. Jadi kalau Pak itu dari motor awal itu memang tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya. Lebih baik kita menyalahkan lilin daripada mengutuk kegelapan. Kegelapan tak boleh dikutuk, disalahkan. Jalankan lilin, kayak orang bisa jalan. Jadi kita motivasi dari Rasul gimana? Khairun nas anfa'uhum. Sebagai manusia itu bermanfaat bagi orang. Apa manfaat kita? Kalau kita tidak manfaat berarti kita tidak terbaik. Kita mau yang terbaik. Ya. Oke, demikian. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah.